dari data KPA Kota Cirebon ini di usia berapa sih yang banyak terkena HIV itu? Kalau dari data kami sebetulnya remaja itu sekitar 24,1%. Wow, jadi remaja itu 24,1%. Kemudian lebih banyak memang didominasi oleh dewasa ya, dari umur 30 sampai dengan 49 itu yang paling mendominasi. Oke. Hambatan-hambatan yang bisa tertundanya program evaluasi itu. Selama ini enggak ya, karena alhamdulillah di Kota Cirebon itu beberapa stakeholder kita ini sangat luar biasa. Orang Cirebon itu keren menurut saya, sangat keren. Pemerintahnya sangat terbuka, masyarakatnya juga terbuka. Bahkan dunia usahanya menurut saya ketika memang kita memberikan pemahaman yang komprehensif, mereka juga mau sangat terbuka, mereka berperan aktif juga. Jadi sebetulnya hanya strategi aja ya, kita pilih strategi yang tepat untuk kebutuhan mereka. Mereka jangan sampai kena AIDS, stop mereka HIV, sampai misalnya pun mereka meninggal, mereka sampai stop di HIV saja. Jangan sampai ke AIDS ya. Jangan sampai di AIDS. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tentunya, Friday on Podcast bersama Hagen Podcast, lulus perjalanan hidup. Yes banget. Selamat siang Teteh. Selamat siang Mbak Erwin. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya, aktivitas yang banyak tapi Teteh selalu looks fresh gitu. Jadi kalau ngeliat Teteh tuh energi kemudian fresh. Alhamdulillah sahabat-sahabat jiwa HG Podcast, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan dengan Teh Sri Damayanti ya. Beliau masih muda tapi sudah banyak pengalaman dan tentunya beliau sudah menempuh program dokter luar biasa ya Teh ya. Dan saat ini juga beliau lebih penasaran lagi kan, pengen tahu seperti apa aktivitasnya, kita langsung dengar aja dari beliau. Oke Teteh, biar nanti sahabat-sahabat jiwa HG Podcast ini tahu nih tentang Teteh dan aktivitas Teteh saat ini, boleh Teh disampaikan? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Herni. Kegiatan sehari-hari saya juga di Komisi Penanggulangan AIDS selaku sekretaris karena ketuanya Wali Kota Cirebon. Saya standby dari hari Senin sampai Jumat. Terkadang Sabtu Minggu juga padat ya, Sabtu Minggu juga masih aktivitas ya. Kayaknya ada jam kerja ya, kayaknya kapanpun kita harus standby karena memang banyak banget yang kita kelola. Kemudian saya ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Cirebon. Selain sekretaris dari KPA Kota Cirebon, beliau juga dosen ya. Wah, mantap. Gitu. Ya, itu sih kegiatan saya yang paling utama ya. Di sisi lain saya juga aktif di beberapa organisasi. Oke, boleh disampaikan Teh, biar nanti sahabat-sahabat G Podcast itu, terutama yang di Kota Cirebon ini, wow ternyata hidup ini harus terus berkembang. Dan terus maju mencapai aktualisasi diri. Boleh disampaikan. Iya, saya di Sekretaris Umum KONI Kota Cirebon sudah 2 periode ini. Wah, 2 periode ya. Wah. Artinya tak bisa pindah ke lain hati itu KONI-nya ya. Tetap memilih Teteh ya. Sama saya membantu Ibu Ketua ya, Bu Wati Musilawati. Kemudian saya juga di Ketua Persatuan Renang seluruh Indonesia di Kota Cirebon. Alhamdulillah luar biasa. Jadi ngurusin atlet yang berarti kalau kita butuh refreshing, kemudian menenangkan pikiran, salah satu bentuk healing itu bisa renang. Ada langsung di sebelah saya ya. Langsung ada pakarnya, ada coachnya. Yuk kita renang-renang. Yang penting kita renang tapi tetap selesaiin masalah ya. Iya, dan saya juga di Forum Masyarakat Peduli AIDS di Jawa Barat. Saya di anggota presidium. Kita punya 27 anggota lembaga di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Alhamdulillah. Itu, dan
Saya juga di FKPPI, di GMFKPPI, saya juga di ICMI. Alhamdulillah, luar biasa. Oh ini panjang sekali, banyak sekali ya Teh. Ada 9 organisasi. Oh 9 organisasi yang saat ini ditekuni ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Ini kalau kita mendengar pengalamannya lagi, lebih lama lagi nih bisa 7 hari 7 malam katanya ya. Oke Teh, yang menarik dari Teteh ini saya lihat Teteh sebagai penggiat masyarakat tentunya, penggiat sosial gitu. Apa sih yang membuat Teteh tuh tertarik menjadi penggiat sosial ini? Terutama salah satunya di KPA Kota Cirebon. Iya. Saya sebetulnya dari tahun 2001 ya, saya di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia awalnya. Itu salah satu NGO yang memang concern terhadap permasalahan perempuan dan anak dan juga keluarga serta di beberapa permasalahan sosial lainnya. Dan kemudian itu yang pada akhirnya di tahun 2009 saya terpanggil oleh pemerintah kota diminta untuk menjadi sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS. Tantangannya karena memang saya sih hanya sederhana sebetulnya, bagaimana saya bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat buat orang banyak. Itu sebetulnya. Karena memang prinsipnya Teh ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Begitu ya Teh ya? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Oke Teh, tadi Teteh bilang ya alasan utama ataupun yang membuat Teteh tuh tergerak hatinya untuk menjadi seorang penggiat sosial ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang Komisi Penanggulangan AIDS ya, ini tuh tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang sangat takut mendengar kata AIDS, mendengar kata HIV itu takut ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, sebenarnya boleh Teh dikasih gambaran gitu, apa sih bedanya antara AIDS dengan HIV itu gimana? Oke, baik Mbak Her. Jadi memang kalau HIV itu kan human immunodefensive virus ya, jadi virusnya, virus yang memang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh manusia. Tapi kalau AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakitnya yang disebabkan oleh virus tadi. Jadi gejala yang disebutkan oleh virusnya itu ya. Betul. Jadi kalau orang yang sudah positif, kami dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan LSM penggiat HIV berupaya supaya mereka jangan sampai kena AIDS. Stop mereka HIV sampai misalnya pun mereka meninggal, mereka sampai stop di HIV saja. Jangan sampai ke AIDS ya. Jangan sampai di AIDS. Karena kalau sudah AIDS, ya konsekuensinya mereka akan mudah sekali untuk penurunan imun tubuh dan memang akhirnya bisa mengakibatkan kematian. Risiko kematiannya lebih tinggi ya. Oke Teh. Tadi berbicara tentang AIDS ataupun HIV itu kan bagi kebanyakan orang itu ataupun beberapa stigma dan di masyarakat tuh masih ada diskriminasi nih. Misalkan ada nih tahu nih tetangganya itu kena HIV, kemudian ada beberapa yang bilang udah jangan ditemenin, udah kamu harus jauh-jauh. Nah, biar masyarakat tuh tahu sebenarnya orang-orang yang saat ini terkena HIV itu sebenarnya kan bukan untuk dijauhi ya. Yang dijauhinya itu apanya? Virusnya, tapi orangnya jangan, begitu ya. Nah, itu gimana Teh? Iya, jadi di Kota Cirebon ini kami sudah membentuk warga peduli AIDS. Ada ya? Itu di mana? Di masing-masing kelurahan dan mereka sudah ber-SK-kan, hanya tinggal 2 yang belum 2 kelurahan. Ini segera disusulkan. Nah, mereka ini mempunyai tugas, salah satunya adalah menjaga kondisivitas di masyarakat supaya ketika ada yang memang positif HIV tentunya tidak dikucilkan, tidak diskriminasi. Berarti sebenarnya dari KPA Kota Cirebon ini luar biasa sekali ya, HG Podcast. Ternyata sudah ada sosialisasi yang dilakukan, bahkan edukasi di setiap kelurahan-kelurahan ya. Dan sudah ada bentuk namanya warga peduli AIDS yang di-SK-kan oleh lurah. Warga peduli AIDS. Luar biasa ya. Nah, itu tahun berapa Teh dibentuknya warga peduli AIDS itu? Sebetulnya sudah lumayan lama ya. Ada yang sudah mulai dari tahun 2015 sudah ada terbentuk sampai dengan hari ini, dan mereka tetap berkegiatan di kelurahannya masing-masing. Dan hari ini salah satu kegiatannya adalah memberikan edukasi kepada posyandu remaja yang ada di masing-masing RW di kelurahan yang bersangkutan, seperti itu. Oke, sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast yang semakin penasaran tentunya, di mana sih kiprahnya
Teteh Sri ini atau pengen tahu gimana sih tentang KPA Kota Cirebon, jangan lupa follow IG-nya. IG-nya apa Teh? KPA Kota Cirebon. KPA Kota Cirebon. Oh Teteh, kita bicara tentang diskriminasi ya. Tadi Teteh bilang ternyata sudah ada dibentuk warga peduli AIDS ya di berbagai kelurahan. Nah, ini tentunya diberikan edukasi dan sosialisasi agar warga yang saat ini terkena HIV itu tidak dikucilkan. Permasalahannya nggak semua orang tuh ya Teh ya, ketika diberikan edukasi bahkan sudah diberikan sosialisasi tetap bisa menghargai ya fase-fase kehidupan setiap orang. Ternyata ada juga yang langsung mendiskriminasi, tetap aja ya terserah pakai bagi saya mah keluarga saya pokoknya nggak boleh anak-anak saya, keluarga saya kenal sama yang temen atau tetangga yang HIV. Itu gimana Teh kalau ternyata begitu? Ya di awal-awal memang kita di awal program kita menemukan seperti itu Mbak Hera. Oh oke. Itu berarti di awal-awal Teteh juga menemukan ya ada diskriminasi ya. Ada, kita temukan itu, dan saya kira juga mungkin saya nggak bisa bilang bahwa hari ini masyarakat juga sudah paham persis ya secara komprehensif, tidak demikian. Tapi saya pikir juga sepertinya kelihatannya juga masyarakat masih perlu juga diedukasi supaya tidak melakukan stigma. Setidaknya bahkan KPA Kota Cirebon ini udah berupaya optimal untuk memberikan edukasi agar warga yang berada di setiap kelurahan juga memberikan kesempatan pada siapapun yang saat ini sedang berjuang menghadapi HIV. Begitu ya. Wow, luar biasa. Emang tema hari ini sangat luar biasa, dan tentunya di HG Podcast ini akan selalu menampilkan kajian-kajian yang sangat menarik. Oke Teh, bicara tentang HIV itu sendiri ini sangat penasaran gitu. HG sendiri penasaran nih, sebenarnya data saat ini nih ya yang mengidap HIV itu berapa sih Teh? Atau kenaikan setiap tahunnya itu seperti apa? Ya setiap tahun memang selalu ditemukan Mbak. Dan dari 2006 pernah tidak ada suatu tahun nggak ditemukan yang HIV? Belum pernah. Belum pernah. Berarti ada ya? Belum pernah ya. Gimana tuh Teh? Ya tiap tahun sejak COVID ini memang temuannya banyak ya. Selalu di angka di atas 200 per tahunnya, bahkan kita pernah menemukan hampir 300. Tapi memang ini menjadi kerja keras ya bagi teman-teman di LSM dan juga masyarakat untuk terus mendorong orang yang melakukan perilaku berisiko untuk melakukan tes HIV. Ini perilaku berisiko ya. Oke Teh, tadi kan Teteh bilang ternyata sejak COVID malah jumlah HIV itu naik ya. Apa sih Teh sebenarnya dari hasil riset KPA Kota Cirebon ini yang menyebabkan orang-orang itu jumlah yang terkena HIV-nya itu lebih banyak pada saat COVID atau dimulainya COVID? Iya, karena memang kan pada saat COVID itu masyarakat sulit ya untuk memeriksakan karena beberapa puskesmas lockdown seperti apa. Akhirnya terkumpulnya di satu tahun yang memang akhirnya begitu dibuka dan akhirnya dimudahkan untuk tes, terkumpul lebih banyak di situ. Nah tadi kan Teteh bilang karena memang pada saat kondisi tersebut kita itu kan kalau mau ke rumah sakit bahkan harus tes swab gitu ya. Nah ini memungkinkan tidak Teh yang tadi Teteh bilang itu sebenarnya itu memang sebelumnya sudah terkena HIV dan masih dalam program treatment tetapi terkendala dengan COVID kemudian berhenti untuk treatment, atau sebenarnya ketika kondisi kejenuhan seseorang ya di masa COVID itu ini juga berpengaruh terhadap perekonomian seseorang sehingga ada beberapa orang yang mengalihkan kepada pengalihan yang negatif. Oke Teh, ini semakin menarik ya Teh ya kajiannya ya. Kalau tadi Teteh bilang ternyata di musim di fase COVID ya, tepatnya itu di fase COVID itu jumlah yang mengidap HIV itu lebih banyak ya. Tadi banyak orang juga melakukan perilaku berisiko ya. Mungkin memang terkendala dengan treatment yang sebelumnya sudah dilakukan, tapi karena kondisi tertentu dalam lockdown seperti itu sulit untuk melakukan treatment ya. Atau mungkin kalau secara psikologis nih ya Teh, orang dalam keadaan jenuh ya Teh ya, atau perekonomian yang sedang menurun di masa tersebut, ada juga orang melakukan perilaku berisiko negatif ya. Salah satunya misalkan dengan pergaulan bebas ya Teh ya, sehingga dampaknya tampak terlihat dan jumlahnya lebih banyak. Kalau boleh tahu nih ya Teh, dari data KPA Kota Cirebon ini di usia berapa sih yang banyak terkena HIV itu? Apakah remaja atau sebenarnya ada juga anak-anak atau dewasa saat ini tuh? Iya,
Kalau dari data kami sebetulnya remaja itu sekitar 24,1%. Wow, jadi remaja itu 24,1%. Kemudian lebih banyak memang didominasi oleh dewasa ya, dari umur 30 sampai dengan 49 itu yang paling mendominasi. Dari umur 30 sampai 49. Itu yang paling mendominasi. Dan memang tadi kenapa begitu di fase COVID kita banyak menemukan itu. Di sisi lain memang pada saat COVID itu kita juga banyak menemukan temuan kasus kita itu di pekerja seks juga ditemukan, kemudian juga di lebih banyak di laki-laki ya, pelanggan seksnya seperti itu. Kemudian juga kita temukan juga di ibu hamil gitu. Jadi memang di fase COVID itu juga memang akhirnya variatif juga. Nah, memang kita belum melakukan penelitian lebih mendalam sebetulnya mengapa di COVID ini malah banyak gitu terungkap, hampir 246 kasus ditemukan di tahun 2020-2021. Dan saya sih melihat bahwa ternyata memang COVID ini tidak menghentikan perilaku seksual beresiko siapapun gitu ya. Jadi mau di fase manapun memang perilaku beresiko yang terkena HIV itu selalu ada ya. Betul. Karena sampai saat ini pun tidak pernah ada dalam 1 tahun orang ataupun masyarakat yang tidak mengidap HIV ya. Selalu ada aja meskipun mungkin dengan jumlah yang berbeda ya Teh ya. Oke, luar biasa nih Teh. Nah, jadi kalau Teh bilang ternyata 24,1% itu lebih cenderung ke remaja ya. Dan ternyata yang lebih banyak lagi itu di usia 30 sampai 49 ya. Apakah di usia 30 sampai 49 ini tuh mereka mencari keamanan, kenyamanan, butuh dicintai, butuh mencintai, pada akhirnya melakukan perilaku berisiko atau gimana nih Teh? Iya, kalau dari kasus yang ada sih sebetulnya malah lebih banyak yang sudah berumah tangga ya gitu. Jadi, itu ternyata lebih banyak yang sudah berumah tangga. Karena usianya juga dari 30 sampai dengan 49 tahun ya Teh. Karena kalau kita lihat dari status pernikahannya rata-rata memang menikah ya seperti itu. Dan sangat sedikit yang tertular HIV itu, terutama tadi hanya remaja ya yang 24 itu yang 24,1%. Tapi sisanya itu lebih banyak mereka sudah menikah. Nah, kalau ibu-ibu pasti tertularnya dari suaminya ya, ibu rumah tangga. Tapi kalau mungkin dia bukan ibu rumah tangga dalam arti dia tidak terikat dalam pernikahan, tetapi juga kemudian dia tertular, itu karena perilaku seksnya berisiko juga. Artinya memang ya hari ini di kota Cirebon itu penularan HIV lebih didominasi dari perilaku seksual berisiko. Berarti yang terkena HIV saat ini di kota Cirebon itu karena salah satu yang hal utama itu dikarenakan oleh perilaku seksual yang beresiko ya. Wow, ngeri ya Teh ya. Sangat ya sebetulnya. Sangat mengerikan ya. Namun bukan berarti bahwa orang yang pernah berada dalam sisi gelap itu tidak diberikan kesempatan ya Teh ya. Bahkan bisa jadi ada orang yang menjadi korban dari pasangannya ya, sehingga dia terkena HIV. Kan banyak juga ya Teh ya, ternyata seperti tadi Teh bilang, ibu hamil yang mungkin sebenarnya kategorinya dia tidak melakukan perilaku seksual berisiko dengan yang lain kecuali dengan pasangannya, tapi ternyata pasangannya yang suka bermain-main di luar sana, begitu ya Teh ya. Fenomenanya seperti itu. Fenomenanya ya Teh. Jadi memang ya sebetulnya juga sangat prihatin ya kondisi hari ini. Saya pikir dengan jumlah kasus yang setiap tahun ditemukan, ternyata juga tidak membuat takut ya orang tetap melakukan perilaku berisiko. Ini jadi tantangan sendiri ya buat KPA Kota Cirebon luar biasa. Karena memang kalau KPA Kota Cirebon itu lebih menantang, apalagi kalau tempatnya di Gedung Kreatif Center tentunya ya. Ini luar biasa ya, semakin asik kita perbincangan di HG Podcast ini. Oke Teh, saya juga pernah dengar nih ya, ternyata Teteh itu pernah menjadi perwakilan dari Indonesia loh, kunjungan ke Thailand ya. Boleh dong Teh diceritakan pengalamannya buat sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast ini, biar nanti kita tuh
terus meningkat empati kita, kemudian kepedulian kita untuk terus memberikan kebermanfaatan. Boleh Teh? Iya. Gimana itu ceritanya? Ceritanya ya, nah, kebetulan saya juga di Sekretaris Presidium ya di Forum Masyarakat Peduli AIDS di Jawa Barat. Alhamdulillah. Kita berkolaborasi dengan Forum LSM di DKI Jakarta. Iya. Dan kami waktu itu disupport oleh EPIC Indonesia, salah satu NGO internasional. Dan, itu, oke. Ya, NGO internasional dan kebetulan ada pertemuan di Thailand selama 2 hari waktu itu, tapi kami 4 hari ya. 2 hari kami di sana untuk melakukan meeting yang di dalamnya adalah bagaimana memaksimalkan potensi daripada LSM untuk bisa melakukan social contracting pada pemerintah. Dan itu ternyata programnya efektif tidak Teh? Setelah Teteh menghadiri program tersebut, ternyata itu diimplementasikannya efektif atau tidak Teh? Saya kira ini menjadi pemicu ya bagi teman-teman LSM, terutama di Indonesia, khususnya kami di Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat, untuk bisa terus melakukan jejaring, berpartner gitu ya, baik itu dengan pemerintah maupun dengan pihak-pihak lainnya. Karena memang bicara soal HIV kan memang kita nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Kita butuh tim ya. Betul. Makanya ada slogan nih kalau HG bilang, I don't need Superman, I don't need Superwoman, but I need super team gitu ya Teh ya. Sama KPN juga pasti butuhnya super team ya Teh ya. Jadi seperti itu ya Teh. Dan itu gimana sih Teh sampai Teteh tuh bisa jadi perwakil? Itu nggak mudah loh, sulit loh untuk bisa menjadi perwakilan di Indonesia. Itu ternyata ada 2 ya Teh ya, dari Jawa Barat dan dari DKI Jakarta. Nah itu melalui jejaring seleksi apa sih hingga Teteh tuh bisa masuk ini tentunya, biar nanti sahabat-sahabat HG Podcast tentunya lebih terinspirasi lagi. Oke Teh, boleh diceritain? Iya, baik, karena memang goalsnya itu adalah bagaimana LSM melakukan social contracting. Kebetulan lembaga saya PKBI Cirebon ini sudah melakukan beberapa kali dengan mitra pemerintah melakukan social contracting, sehingga di sana itu waktu itu saya juga diminta untuk menyampaikan kepada EPIC Indonesia bagaimana PKBI Cirebon bisa melakukan itu, karena selama ini teman-teman NGO terutama untuk di HIV AIDS ini lebih banyak mengandalkan dari dana-dana proyek dari luar, sehingga belum menggali potensi dari pemerintah maupun dari pihak-pihak lain yang bisa kita ajak kolaborasi. Jadi sebetulnya saya kemarin itu berangkat ke Thailand itu karena memang mewakili teman-teman dari NGO dari Jawa Barat gitu. Luar biasa ya. Oke Teh. Tadi kan kita udah dengar nih cerita kisah Teteh sebagai suatu perwakilan juga dari Indonesia tentunya, dari salah satu LSM yang memang memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa kepada Teteh. Nah saya tuh jadi semakin ingin tahu dan tentunya pengen tahu banget, pernah nggak sih terlintas sewaktu kecil gitu ya, atau Teteh masih mengingat di masa lalu kalau kita flashback gitu ya, memang pada masa kecil tuh Teteh pengen nih bergerak di bidang sosial seperti ini, atau Teteh tuh memang dasarnya itu sudah aktif dari kecil begitu, atau gimana ini tuh Teh gitu kan? Seorang Teteh Sri tuh kayak gimana nih gitu ya, dengan aktivitas yang sangat luar biasa, selain dari sekretaris KPA Kota Cirebon, mewadai 9 lembaga organisasi, dosen, luar biasa. Oke Teh, gimana Teh? Ya, saya ingat dulu kesenangan saya itu, kebiasaan saya ketika dulu saya baca buku tuh, saya banyak membaca tentang anak-anak yang ada tinggal di pedalaman. Sebetulnya cita-cita saya itu pengen mengajar di tempat-tempat pedalaman seperti itu. Tapi kemudian sejalan dengan waktu, karena ya saya pindah-pindah kota dan saya kuliah di Cirebon. Sebetulnya sejak SMP saya juga aktif di organisasi sampai SMA saya di kampus saya sempat menjadi ketua senat juga. Gitu. That's right. Dia sangat aktif rupanya memangnya dari kecil ya tuh ya, sampai kuliah. Jadi akhirnya memang saya senang, dan saya lagi kecil itu membayangkan saya mengajar gitu kan di depan anak-anak pedalaman gitu. Jadi kalau sekarang ternyata di hadapan Teteh itu ada anak-anak pedalaman gitu ya Teh ya. Apa yang Teteh lakukan saat ini?
Yang pasti saya ingin menari bersama mereka. Okay. Gitu dulu ya. Kalau Yeah. anak ya, saya akan menari, saya akan bercerita, dan pastinya saya juga mungkin akan menyempatkan tinggal bersama mereka beberapa waktu ya. Alhamdulillah. Kayaknya masih ya, saya masih Jangan lupa ajak-ajak tim HG Podcast ya Teh. masih kayaknya ada keinginan. Iya, ada ya, Masih ya. ada. Karena memang itu kan keinginan dari kecil ya, harapan. Memang ternyata kalau kita ingin memperluas jejaring, tentunya juga tidak pernah bisa kalau kita tidak membuka wawasan cakrawala pikiran, membaca. Gitu ya Teh ya. Membaca itu wajib ya Teh ya. Wajib banget. Baca dan praktek ya Teh ya. Oke Teh. Tadi Teteh udah cerita tentang masa kecil Teteh, kemudian harapan Teteh, dan ternyata harapan Teteh itu yang tadinya pengen mengajar di pedalaman ya, untuk anak-anak pedalaman, ternyata kan sekarang di kota ya. Oke. Tantangannya mungkin di sini lebih banyak ya Teh. Mungkin ini cara Allah ya. Betul. Untuk menempatkan Teteh di sini, untuk terus meningkatkan kemampuan Teteh menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Oke Teh, pengen tahu nih Teh, ada nggak sih Teh cerita yang membuat Teteh itu merasa aduh kayaknya mungkin di awal-awal kayaknya bener nggak sih masuk ke dunia ini, bener nggak sih, atau kayaknya salah deh, aduh kayaknya saya nggak cocok deh, pernah nggak sih Teh kayak gitu? Sempet ya. Sempet ya, itu gimana tuh ceritanya tuh Teh? Sempet, saya itu sebetulnya kalau dulu kenapa saya nggak jadi sosiolog gitu ya, atau saya jadi antropolog gitu, karena saya lebih senang mempelajari masyarakat ya, struktur masyarakat dan yang lain sebagainya. Dan saya juga, kenapa saya juga nggak jadi ahli sejarah gitu kan, karena saya pikir banyak yang harus saya gali gitu ceritanya. Tapi ya sejalan dengan waktu ya, saya pikir tidak ada yang salah dalam hidup menurut saya. Jadi tidak ada yang salah, salah. Tidak ada waktu yang salah. Yang adalah bagaimana kita menggunakan waktu dan menggunakan waktu itu menjadi suatu kesempatan dan perubahan ya Teh ya. Dan tapi saya ngerasa juga Mbak Erni, walaupun saya nggak jadi sejarawan, saya nggak jadi sosiolog, saya juga akhirnya belajar langsung gitu. Langsung praktek malah ya Teh. Di KPA Kota Cirebon langsung praktek, karena memang Teh Sri ini itu suka sekali dengan masyarakat dan bahkan senang mendengar kata masyarakat. Karena itu tema hari ini di HG Podcast dibuat tuh Teh ada kata masyarakatnya. Stigma dan diskriminasi HIV di kalangan masyarakat. Ya jadi pernah ya Teh ya ada kondisi merasakan aduh this is not my fashion, ini bukan fashion saya, atau misalkan wah ini gimana ya, kenapa seperti ini, dan akhirnya muncul tuh penerimaan diri ya, sehingga menyadari bahwa semua yang terjadi itu nggak pernah ada yang namanya kebetulan ya Teh ya. Oke Teh, sekarang pengen tahu juga nih program-program apa aja sih yang dilakukan oleh KPA Kota Cirebon sehingga meminimalisir tentang stigma dan diskriminasi HIV di kalangan masyarakat. Iya. Di waktu dekat kita akan melakukan evaluasi rencana aksi daerah kita yang sudah selesai di tahun ini, dan salah satunya adalah bagaimana di 2030 itu tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap ODIF ya, karena memang di 2030 itu Indonesia sudah menandatangani komitmen global bahwa tidak ada lagi infeksi baru karena HIV, tidak ada lagi orang meninggal karena AIDS, dan tidak ada stigma dan diskriminasi. Betul. Jadi memang ada aspek-aspek yang harus dipenuhi ya oleh KPA ini, dan KPA akan berupaya optimal untuk memenuhi aspek-aspek tersebut yang insya Allah semoga setiap langkah Teteh selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga-jaga kesehatan, karena Teteh ini adalah aset bangsa. Ya, kalau aset bangsa itu harus dijaga baik-baik ya. Oke Teh, kalau saat ini kita bicara tentang KPA Kota Cirebon ya, yang memang sudah punya program-program, bahkan ada program terdekat ini program evaluasi. Untuk menuju program evaluasi itu ada nggak sih Teh hambatan-hambatan yang bisa tertundanya program evaluasi itu? Selama ini enggak ya, karena alhamdulillah di Kota Cirebon itu beberapa stakeholder kita ini sangat luar biasa. Orang Cirebon itu keren menurut saya, sangat keren. Pemerintahnya sangat terbuka, masyarakatnya juga terbuka. Bahkan dunia usahanya menurut saya ketika memang kita memberikan pemahaman yang komprehensif
mereka juga mau sangat terbuka, mereka berperan aktif juga. Jadi sebetulnya hanya strategi aja ya, kita pilih strategi yang tepat untuk kebutuhan mereka. Jadi kalau kita bilang ini adalah apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan, ya gitu ya. Jadi versi antara kebutuhan vs keinginan. Oke, Teh, boleh disampaikan pesan-pesan untuk masyarakat tentunya di HG Podcast ini terkait dengan stigma dan diskriminasi HIV di kalangan masyarakat. Boleh, Teh? Oke, baik. Karena kasus HIV ini semakin banyak dan kita menemukan kasus-kasus ini bukan lagi hanya di kalangan populasi tertentu, sehingga memang bagi masyarakat yang merasa pernah melakukan perilaku seks berisiko maka harus segera memeriksakan. Dan bagi masyarakat yang menemukan orang yang sudah positif HIV, tidak perlu dijauhi, tidak perlu dikucilkan, tidak perlu distigma dan diskriminasi. Karena yang perlu dijauhi adalah virusnya, bukan orangnya. Siap. Oke, luar biasa. Inilah yang saya suka dari Teteh ya. Sebagai seorang penggiat di penanggulangan AIDS ini, Teteh punya empati yang sangat baik. Teteh juga punya kepedulian yang sangat luar biasa. Oke, tema hari ini memang sangat luar biasa dan sangat menarik. Karena kalau kita berbicara tentang HIV, tidak pernah ada satupun di tahun yang tidak ada yang terkena HIV. Tapi ternyata KPA Kota Cirebon terus berupaya optimal untuk meminimalisir ya tentang stigma dan diskriminasi HIV di kalangan masyarakat. Oke, dekati mereka dengan cinta kita, yang kita jauhi cukup virusnya saja. Oke, HG Podcast, relung perjalanan hidup nyes banget. Sampai berjumpa. HG Podcast, relung perjalanan